video kali ini untuk memenuhi syarat mata kuliah perkembangan psikologi anak prasekolah 2. Sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan sama video-video selanjutnya. Don't forget watching. Apa sih perkembangan psikologi itu? Aku bakalan taruh deskripsinya di sini. Jadi, perkembangan psikologi itu bermula ketika manusia dilahirkan hingga manusia meninggal. Yang bakal aku bahas kali ini yaitu perkembangan psikologi pada bayi. Jadi, perkembangan pada masa bayi adalah periode perkembangan yang terus terjadi dari lahir sampai sekitar usia 18 sampai 24 bulan. Masa bayi merupakan waktu yang ketergantungan pada orang tua. Banyak aktivitas baru yang dimulai mulai seperti kemampuan berbicara, mengenal indera-indera, dan tindakan fisik, berpikir simbol, dan meniru belajar dari orang tua. Ada berapa sih perkembangan psikologi pada masa bayi itu? Mira bakal taruh di sini dan Mira bakalan maparin satu persatu. Jadi ada beberapa perkembangan pada masa bayi itu. Yang pertama, perkembangan bicara. Bicara itu merupakan sarana berkomunikasi. Dalam berkomunikasi menilai ada dua keterampilan yang perlu diketahui. Yang pertama, kemampuan menanggapi pesan. Yang kedua, yaitu menyampaikan pesan. Kemampuan ini diungkapkan dalam berbagai macam bahasa, lisan, tulisan, bahasa, istilah, tanggapan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu pengucapan. Bayi belajar mengucap kata-kata dengan mencoba-coba meniru orang dewasa. Banyak kata yang kurang berarti sampai dengan usia 18 bulan. Tetapi setelah itu akhirnya terlihat berkembang dengan mencolok. Seperti kosakata. Kosakata ini meningkat dengan bertambahnya usia. Pertama diawali dengan nama orang, benda, kemudian kata kerja. Yang selanjutnya yaitu kalimat. Kalimat bayi yang pertama kali muncul biasanya terjadi di antara usia 12 dan 18 bulan. Yang terjadi satu kata dan disertai isyarat. Yang selanjutnya yaitu pola emosi pada bayi. Pola emosi pada bayi didomisili dengan emosi yang menenangkan dan emosi yang tidak menenangkan. Bayi mendapatkan perawatan fisik yang memadai, mendapatkan kasih sayang dari orang-orang di sekelilingnya, akan menunjukkan emosi senang. Sedangkan kondisi sebaliknya membuat bayi menunjukkan emosi yang tidak senang, sering menangis karena marah-marah atau takut. Yang selanjutnya yaitu perkembangan bermain. Ada beberapa pola permainan yang umumnya di masa bayi dalam perkembangan psikologi pada masa bayi. Yang pertama yang sensorik motorik. Sensorik motorik itu merupakan bentuk permainan yang paling awal, yaitu dengan gerakan mengangkat tubuh, menendang, bergoyang, menggerakkan jari jemari, mencocokkan dan berguling. Yang kedua yaitu menjelajah, baik dengan menjelajah bagian-bagian tubuhnya maupun benda-benda yang ada di sekelilingnya. Yang ketiga yaitu meniru. Bayi mulai meniru gerakan-gerakan orang di sekelilingnya. Yang keempat, berpura-pura. Pada tahun kedua, bayi memberikan sifat hidup pada benda yang ada di sekeliling dia atau mainannya. Yang kelima yaitu bermain. Sebelum berusia 1 tahun, bayi sudah mempunyai permainan seperti sembunyi-sembunyian, ciluk bak, dan sebagainya yang dilakukan dengan orang dewasa atau orang tua atau orang-orang yang di sekelilingnya. Yang keenam yaitu hiburan. Bayi suka senang diceritakan, dinyanyikan, dan dibicarakan dongeng oleh orang tua atau orang-orang yang di sekelilingnya. Yang selanjutnya yaitu kebahagiaan dalam masa bayi. Tahun pertama kehidupan dipandang sebagai masa yang paling bahagia sepanjang rentan kehidupan. Hal ini disebabkan karena bayi itu menarik perhatian kita sebagai orang dewasa yang terkadang suka gemes lihat bayi gitu. Tahap perkembangan yang terakhir yaitu perkembangan sosial. Pengalaman sosial pada masa ini banyak mempengaruhi pada hubungan sosial dan pola perilaku di masa depan. Hanya ada sedikit banyak bahwa sikap sosial dan antusias merupakan sikap bawaan dari lahir. Bahkan seseorang menjadi introvert atau
berbagi pengalaman-pengalaman sosial di awal. Oke, selanjutnya Mira bakal ngebahas tentang perkembangan bicara pada masa bayi. Mira juga bakalan taruh keterangannya di sini, deskripsinya di sini. Usia berapa sih bayi bisa bicara itu? Jadi, ketika bayi baru lahir, dia biasanya lebih banyak menangis sebagai cara mengekspresikan emosi dia, ekspresi yang dia rasakan. Oke, ada berapa sih tahap perkembangan kemampuan bicara pada bayi? Mira juga bakalan taruh deskripsinya di sini, kalian bisa baca. Nanti Mira juga bakalan paparin satu persatu. Jadi ada beberapa tahap perkembangan kemampuan bicara pada bayi. Yang pertama yaitu tahap 1. Tahap 1 yaitu tangisan, menangis biasa, menangis karena marah atau menangis karena sakit. Tahap yang kedua yaitu ocehan, sekitar usia 1-2 bulan. Dan selanjutnya tahap ketiga yaitu celotehan atau babbling. Dan ke tahap keempat munculnya kata pertama seperti papa, mama. Selanjutnya Mira bakalan ngebahas tentang bagaimana cara melatih perkembangan bahasa bayi. Mira bakal taruh deskripsinya juga di sini. Di usia 0-6 bulan, kita bisa melatihnya dengan bicara dengan si bayi tersebut gitu. Dan jelaskan hal yang dilakukan dengan bayi. Pada usia 7-11 bulan, kita bisa melatihnya dengan membacakan cerita untuk bayi, walaupun dia nggak ngerti itu apa yang kita ceritakan, tapi dia bisa menangkap apa yang kita ekspresikan gitu. Selanjutnya lebih sering menyebut dada dan atau mama, sama seperti mengulang kalimat. Bisa dengan kata-kata lain, sama kayak halnya kita mengulang kata, mengajarkan anak untuk mengulang kata. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa juga subscribe channel aku bakal taruh di description box, dan aku juga bakal taruh di sini.